نويت تعلما وتعليما والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله ورضوانه وثوابه. ربي زدني علما وارزقني فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. ثم إلى روح خصوصا أبينا وجدادنا وحبايبنا ومعلمنا ومشايخنا وحبايبنا ومن جميع أهل سادتنا علي أبي علوي من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا إلى روح الشيخ عبد القادر جيلاني والشيخ أبي بكر بن سالم والحبيب عمر بن عبد الرحمن عطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس والحبيب عبد الرحمن بن عقيل بن سالم والحبيب عقيل بن سالم والحبيب عبد الله بن علوي الحداد والحبيب عمر بن الحداد والحبيب حامد بن الحداد والحبيب علي محمد الحداد والحبيب أحمد الحداد بن أبو بكر. وثم إلى روح خصوصا الحبيب أحمد بن زين الحبشي. وثم إلى روح من جميع أهل بيته سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من مشارق الأرض إلى مغاربها والدينا. Sebutin nama orang tua kita yang masing-masing telah meninggal dalam hati. Udah sebutin semuanya udah. Ibu Sri Suharti Farhan udah keluarganya. Ustaz Luqman. Wa ala niyatun salihah bijahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiramil Fatihah. A'udzu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأنا من نفع به وببركة علومه وبكم في الدار آمين. قال رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang mana sampai dengan malam hari ini, yaitu pada tanggal 6 ke 5 ya tanggal segitu deh ya. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman wal Islam, nikmat panjang umur, istiqamah, sehat wal afiat, sehingga waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sejak kita lahir akhir balik sampai dengan sekarang malam ini kita pergunakan waktu yang berharga untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wal 'asr, demi masa ya, demi masa artinya demi waktu yang terus berputar, waktu yang tanpa kita sadari terus berjalan. Bukan semakin panjang umur kita, tapi semakin dekat dengan kematian. Waktu yang terkadang 24 jam terasa sekarang seperti 1 jam. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan kita nasihat bahwasanya kelak akan tiba di akhir zaman 1 tahun terasa 1 bulan, 1 bulan terasa 1 minggu, 1 minggu terasa 1 hari, 1 hari terasa 1 jam, 1 jam terasa 1 menit, 1 menit hanya terasa 1 detik. Ini kita udah ngerasain. Baru ketemu kita di pengajian tempo yang lalu, sekarang sudah bertemu lagi. Mungkin baru ketemu kita di tempat futsal, di tempat kerjaan. Mungkin kita baru ketemu hari Senin kemarin, sekarang sudah hari Senin lagi. Mungkin kemarin umur kita baru 20, sekarang sudah 30. Mungkin kemarin berasa baru 30, sekarang sudah 40.
40, mungkin kemarin umurnya masih belasan remaja, sekarang sudah mau menikah. Makanya dari situ pahamlah wahai saudara-saudaraku apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan selanjutnya, dan demi masa. Wal 'ashr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan yang merugi. Berarti kita semuanya ini dalam keadaan rugi. Tuh. Kok bisa? Illal ladzina amanu wa amilus solihat, ya. Jadi kita semuanya rugi kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bil makna apa? Bil makna kita yakin sama Allah, tapi bukan cuma keyakinan. Kita juga mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan segala perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita nih setiap hari keadaan kita rugi kecuali kita sholat. Sallu ala Nabi Muhammad. Setiap hari keadaan kita minus, keadaan kita rugi, keadaan kita bangkrut, kecuali kita baca Al-Quran mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hari Allah jelaskan manusia dalam keadaan merugi. Mengapa? Dia mau ngapain aja waktunya jalan, ya. Kamu mau tidur waktunya jalan, gak nunggu. Sallu ala Nabi Muhammad. Nunggu apa enggak waktunya? Enggak ada yang nunggu kita. Kita mau ibadah waktunya jalan, kita mau maksiat waktunya jalan, kita mau tidur waktunya jalan, kita mau main game, kita mau main, kita mau tidur, kita mau ngapain aja, itu waktu jalan. Kok bisa rugi? Ya jelas rugi. Ini adalah tambang emas pahala kita di alam dunia, yang kelak ketika kita telah meninggal dunia nanti kita akan menyesal, dulu saya ada di goa isinya emas, itu tinggal ambil doang emasnya, saya nggak ambil. Nauzubillahimin. Ente dalam satu ruangan isinya emas, permata, berlian, sama duit, dolaran, pound sterlingan. Tugas ente cuman ngambil doang, ya. Cuman ngambil itu emas, usaha dikit deh, ketok dikit, habis itu ambil. Itu bisa dijual berharga luar biasa kalau dibawa ke kota, ya. Tapi kamu cuman punya waktu 1 jam di dalam goa situ, ya. Setelah 1 jam kamu harus keluar. Kira-kira apa yang kita lakuin? Ambil nggak sebanyak-banyaknya? Kalau bisa kita ambil kain, ya, habis itu masih kita ambilin, kita bawa yang paling kita bisa. Keluar masuk lagi, keluar masuk lagi. Kalau ada yang menguntungkan buat kita, kita pasti berebutan. Karena waktunya cuma satu jam. Nah ini di alam dunia begini. Kata baginda Nabi Muhammad, umur manusia rata-rata umatnya Nabi Muhammad antara 60 sampai 70 tahun. 60 sampai 70 tahun. Anggaplah kita ada di goa. Di goa itu banyak berlian, banyak emas, banyak permata, banyak rubi, banyak jamrud, banyak daripada batu-batu berharga yang kelak kalau kita bawa nih, ketika kita keluar dari goa, kita bawa ke kota, kita jual berharga jadi orang kaya raya kita. Anggap ini dunia dalam goanya, ya. Kita bisa ambil emasnya pakai sholat, sallu ala Nabi Muhammad. Kita ambil berliannya pakai sedekah. Kita ambil daripada permatanya pakai bakti kepada kedua orang tua. Kita ambil segalanya yang berlian, permata, uang, emas itu dengan iman kepada Allah dan juga beramal soleh. Waktu kita sebentar. Kira-kira kita ngumpulin banyak apa sedikit kira-kira? Banyak. Karena kelak ketika kita keluar dari ini dunia, kita nggak bakal pernah bisa balik lagi ke alam dunia. Benar apa enggak? Makanya taubatnya manusia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nyawanya tidak melewati kerongkongan. Tuh. Makanya ini kamu hidup di alam dunia bukan buat cari harta di dalam dunia, tapi buat cari harta di dalam kubur. Karena harta di dalam dunia rasanya sama. Kok bisa sama? Loh iya, manusia punya satu pengen dua. Udah 2 ngomong, saya pengen kejar lagi yang 3. Udah punya 3 pengen 4. Bilang lagi saya pengen ngejar lagi yang ke-5. Udah punya 4 pengen 5. Akhirnya karena terus mengejar sampai lupa bersyukur terhadap nikmat yang dia punya. Tuh, benar apa enggak? Iya, di alam dunia yang penting punya pakaian menutupi aurat buat sholat, punya air buat wudhu, buat minum, punya makanan buat makan, punya tempat buat berlindung, buat istirahat. Sisanya la haula wala quwata illa billah. Udah, ya. Makanya kamu kalau lagi dihadapkan terhadap posisi kamu boleh ngambil harta sebanyak-banyaknya di dalam goa, cuman waktunya 1 jam. Kira-kira kalau orang pinter paham baik kagak? Paham. Kalau kita kagak, kita dimasukin goa,
di dalamnya isinya emas, permata, berlian. Waktunya cuma sejam. Bukannya ribet ketokin tuh emas bawa keluar masuk lagi, kita ngerokok di dalamnya. Ya, udah nyantai aja. Masih panjang waktunya. Kita selama-lamanya hidup dalam goa sini, tenang, kita nggak bakal keluar. Kita nggak bakal keluar dari sini. Ini kekal abadi nih nikmat. Tuh dia lupa kalau tuh goa, tuh dunia punya Allah Subhanahu ta'ala. Waktunya sebentar, ma'asyiral muslimin. Waktunya terbatas. Siapapun kita pasti kelak kita akan meninggal dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman wal asr, dan demi masa yang terus berputar, sadar tidak sadar, paham tidak paham, ngerti tidak ngerti, beramal soleh ataupun bermaksiat, berbuat baik ataupun berbuat kejahatan, waktu kita pasti akan semakin tipis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugilah. Orang di dalam tempat yang bisa ngambil banyak faedah, bisa ngambil banyak tabungan, bisa ngambil banyak harta buat di akhirat kita malah diem aja. Rugi ya baik kagak? Rugi. Makanya saya tadi perumpamakan kepada antum semuanya, ketika antum ada di suatu goa atau gudang yang isinya bergelimangan daripada harta, antum cuma punya 1 jam untuk antum ambil itu harta sebisa yang antum bisa. Kira-kira kalau orang pintar buru-buru ambil apa kagak? Buru-buru semangat ngambil apa kagak? Buru-buru nabung apa kagak? Wah, itu semuanya baju dibuka buat masukin emasnya. Dia punya apa buat masukin emas, buat masukin berlian, kelak supaya dia nanti bawa banyak, dia jual di kota, dia jadi orang kaya raya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman, yakin, percaya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga orang yang beramal soleh. Tuh, jadi yang nggak rugi cuma 2 di alam dunia, bukan yang paling banyak hartanya. Makanya ketika seseorang bilang orang yang paling beruntung siapa? Oh, yang mobilnya bagus. Lah, bukan. Orang yang paling beruntung siapa? Yang paling ganteng? Bukan. Orang yang paling beruntung siapa? Yang punya jabatan tinggi? Bukan juga. Orang yang paling beruntung siapa? Oh, orang yang dihormatin orang? Bukan. Orang yang paling beruntung adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan yang paling baik kepada sesama manusia. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu orang yang paling beruntung. Orang yang takut sama Allah, orang yang dahulukan Allah, orang yang nomor satukan Allah, dan juga orang yang selalu berbuat baik, berbuat ihsan, berbuat peduli, berbuat kasih sayang terhadap sesama manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Udah, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Tuh ya, tetap istiqomahlah di jalan yang benar dan tetap istiqomahlah di dalam jalan kesabaran. Udah, itu nasihat luar biasa. Ya, sesungguhnya kita semuanya yang paling beruntung adalah ketika azan kita sholat. Ketika ada kesempatan waktu kosong kita baca Al-Quran. Ketika ada kesempatan kita berbagi harta kita, kita berbagi harta kita. Ketika kita punya waktu, kita duduk di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita punya orang tua, kita berbakti kepada kedua orang tua. Ketika kita punya guru, kita khidmat dengan kita punya guru. Ketika kita punya kawan, kita punya teman, kita punya saudara, kita berbuat baik dengan mereka. Udah, itu seberuntung-beruntungnya manusia. 2, yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman, artinya menjalankan segala perintahnya, menjauhkan segala larangan Allah Subhanahu ta'ala, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya adalah wa amilus solihat, ya, yang melakukan amal-amal kebaikan. Mungkin kita kalau melakukan amal kebaikan sekarang masih belum bisa luas karena kita nganggapnya belum dapat ganjaran yang cash. Tapi ketika nanti kita paham, satu kali kita nyuapin orang yang lapar, ya, Allah balas dengan surga yang begitu luas buat kita. Shallu ala Nabi Muhammad. Satu kali kita ngalahin ngantuk kita buat duduk di tempat kayak begini, ya, kita bisa dapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya saya suka bercanda sama orang-orang yang ngaji sama saya. Saya bilang begini, andaikan pengajian satu kali ngaji, satu orang dikasih 500.000, semangat apa kagak ngaji? Semangat. Yang kerja berhenti, bener gak? Ya, yang kerja berhenti, yang dagang ditaruh dagangannya berjejer, tukang burger, ya, tukang apa lagi, tukang sayur, ya, tukang kelapa, tukang buah, tukang apa, pasti berjejer dagangannya. Berhenti dulu dagang, Pak, mengaji. Kenapa? Untungnya banyak. Shallu ala Nabi Muhammad.
Lah kira-kira ini kita ngaji untungnya dibayar 500.000 apa lebih? Lebih, wah ya. Jauh, jangankan dunia, tidak bisa dihitung dengan dunia. Sallu ala Nabi Muhammad. Kok dikit? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah ciptakan kehidupan dan Allah ciptakan kematian untuk Allah melihat di antara kamu siapa yang paling baik amal ibadahnya. Iya dong. Kalau semuanya dikasih cash begitu, nggak ketahuan mana yang cinta bener, mana yang munafik. Bener apa enggak? Kan kalau sekarang dikunci dulu, ayo ngaji, ayo sholat, ayo baca Quran, ayo ibadah, ayo sedekah. Tapi dikunci dulu nih, ganjarannya apa? Artinya nggak dikasih tahu dulu, cuman dibilang bakal dapat pahala. Cuman besarannya belum dikasih tahu. Yang pasti gede. Sallu ala Nabi Muhammad. Kenapa yang pasti gede? Kita nggak ngapa-ngapain aja kita dapat nafas dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak ngapa-ngapain kita dapat mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak ngapa-ngapain jantung kita berdetak, ginjal kita menyaring darah, kaki kita bisa jalan, rambut kita tumbuh, kuping kita bisa dengar, badan kita bisa berdiri, kita bisa olahraga, kita punya orang tua, kita punya daripada keluarga. Padahal kita nggak ngapa-ngapain. Gimana kita duduk? Sallu ala Nabi Muhammad. Gimana kita sholat? Gimana kita baca Al-Quran? Gimana kita ibadah? Maka Allah akan ngasih kita pahala yang lebih besar daripada itu semuanya, yaitu adalah hidayah dan taufik, dan juga daripada keluasan hati bahagia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa barakah fi dunya wa dunya wal akhirah. Terima kasih banyak. Saya tidak bisa berpanjang-panjang ini malam karena sejujurnya kalau bukan karena cinta sama antum, berharap ridhonya Allah, berharap ridhonya Rasulullah, berharap ini tempat bisa menghapuskan kita punya dosa semuanya, berharap ini tempat bisa membarokahkan kita punya usaha semuanya. Mungkin saya nggak datang karena kondisi fisik lagi kurang memungkinkan, tapi jujur karena hati ingin hadir di majelisnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ini menjadi sehat buat kita semuanya. Afiyah wassalam fid dunya wa dunya wal akhirah. Ya, kita untuk urusan dunia sakit jalan, giliran kerja Senin jam 8 pagi badan gak enak badan, ayo harus kerja, bela-belain jalan. Giliran ngaji lemas, ya udah deh absen dulu, nggak jalan. Sebisa kita masih bisa jalan, usahakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bisa barakah. Minta doa untuk saya dan keluarga saya semuanya biar sehat afiat selamat fid dunya wa dunya wal akhirah. Hada minni wal afu minkum. Sebelum ditutup saya ingin mengundang antum untuk hadir besok di majelis taklim kita tercinta malam Rabu, ya, bertempat di Masjid Nurul Islam. Kalau ada yang bilang gua jauh Beb dari sini, ingat, semakin berusaha, semakin capek, semakin jauh pahalanya semakin banyak, ya. Saya ngundang, cuman pengen antum girang, cuman pengen antum bahagia. Kalau misalkan di pengajian, selesai pengajian di mana tempat, walaupun malam datang, walaupun cuma 5 menit datang. Kenapa? Karena kita nggak tahu mana yang bakal jadi amalan kita masuk surganya Allah Subhanahu taala. Ada kisah, dulu ada seorang laki-laki yang mana dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia bertanya, amalan apa yang aneh bisa masuk sini? Katanya, sholat ya biasa-biasa aja. Ya, terus sedekah biasa-biasa aja. Amalan apa yang bisa bikin aneh masuk di sini? Ternyata dulu di waktu hidupnya dia pernah nyebrangin kakek-kakek sama nenek yang kesusahan nyebrang jalan. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita nggak tahu mana amalan kita yang tulus, mana yang diterima, mana yang bisa bawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun cuma 10 menit hadir di masjid, hadir di pengajian, walaupun capek, walaupun lelah, walaupun letih, asalkan punya semangat, mungkin itu yang bakal jadi jembatan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat, ingat dunia fata morgana. Dunia fata morgana. Dunia ini tidak ada kenikmatan yang abadi. Dunia ini tidak ada keenakan yang kekal. Semuanya bakal binasa. Karena yang kekal abadi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hanya yang dekat kepada Allah yang akan Allah abadikan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa barakah. Hadza minni. Besok ingat pengajian, jika ada punya waktu, pasti punya waktu. Jika punya kesehatan, insya Allah saya sehat. Jika punya keluangan rezeki untuk daripada naik kendaraan, insya Allah ada. Ya, niatin dari sekarang. Kita duduk di majlis Nabi Muhammad, kita duduk di tempat yang Allah ridha, kita duduk di rumahnya Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang baik. Insyaallah nanti Al-Munir, Masjid Al-Munir, rombongan daripada Al-Munir dikoordinasi oleh Ustaz Syafi'i dan rombongan dari Masjid Al-Hidayah sama Muhammad Farhan, ya, anak-anak Gang Yumas boleh ikut Al-Munir, boleh ikut daripada Al-Hidayah. Antum bebas pulsa deh udah. Apa yang mau bawa basis sendiri naik bis terserah deh, ya. Yang penting jangan nyasar aja, ya. Ya, soalnya ketuanya Haji Darto deh. Bahaya, bisa agak gelap. Canda loh, ya. Beli lampu ya.
Mudah-mudahan bisa barokah fi dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.